Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Sehendaknya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat menemui bulan Ramadan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur kita kepadanya yang diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat mendengarkan pengajian kalbu ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kedoliman menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Kehidupan di dunia ini jadi ajang pembuktian siapa di antara manusia yang terbaik perbuatannya. Soyakyanya manusia berlomba untuk beramal yang paling baik. Allah akan menilai siapa di antara anak Adam yang melakukan amal-amal yang baik, lebih baik, atau bahkan buruk. Allah telah mengabarkan melalui para nabi dan rasul tentang kriteria amal yang akan diterima dan yang ditolak. Saya akan menyampaikan tausiah tentang agar amalan memenuhi syariat diterima. Yang pertama, sehendaknya kita mengharap balasan Allah semata. Seperti dalam hadis yang artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Abdullah bin Al-Mubarak menjelaskan hadis ini. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Yang kedua, setiap amalan ada petunjuk, ada koridor. Amal yang ikhlas tapi tidak benar tidak akan diterima. Begitu pula, ketika amal yang itu benar tapi tidak ikhlas tidak diterima hingga menjadi amal yang ikhlas dan benar. Jika suatu amalan tergolong ibadah ritual, maka detail dan tata caranya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan generasi pertama, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, atau umroh dan lain-lain. Sedangkan bila amalan itu bersifat universal atau sosial, asalkan tidak keluar koridor syariat serta tidak menyalahi aturan, maka amalan itu bisa diterima. Contohnya, mengatur lalu lintas secara sukarela, atau bersih-bersih selokan, atau kerja bakti, dan sebagainya. Yang ketiga, amalan harus dikerjakan dengan sikap takwa. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Potongan ayat tersebut merupakan ucapan Habil ketika ia dan saudaranya melaksanakan kurban atas perintah Allah. Namun hanya kurban Habil yang diterima, sedangkan milik Qabil tidak lantas terlontarkan ucapan itu. Dengan sikap takwa, seseorang akan beramal dengan khusyuk. Ini menjadi peringatan keras bagi kita. Apakah selama ini kita melaksanakan ibadat atas dasar takwa, ataukah justru lalai dan ada rasa enggan? Sedangkan makna takwa antara lain takut kepada Allah sekaligus pengakuan atas superioritas Allah. Hal ini seperti kalamnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 41 yang artinya, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Yang keempat, amalan harus didukung dengan sumber daya yang halal. Allah Ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hadis riwayat Muslim.
Sikap takwa itu dibuktikan dengan menjauhkan diri dari sikap curang dan dusta. Jangan jadikan sedekah atau amalan itu seperti laundry. Dari sumber yang kotor lalu disedekahkan dengan niat agar jadi bersih. Tidak demikian. Padahal zakat baik fitrah maupun mal mesti berasal dari harta yang suci atau bersih. Karena makna dari zakat antara lain adalah suci. Asalnya suci dan dikeluarkan dengan cara yang suci pula. Yang kelima, amalan harus dilakukan dengan cara yang paling baik. Seperti dalam Quran Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa kamu yang keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Para jamaah kalbu yang dirahmati Allah, semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.